Recording in progress. Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat datang di webinar Student Asia Mentorship. Halo teman-teman semua, apa kabar? Oke, mungkin di sini masih kita sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita akan memulai sesi kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai sesi kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irena Anastasia yang akan memandu sesi webinar kita pada hari ini. Baik, sesi kita hari ini akan bertemakan How to Study in the Netherlands dengan tema persiapan kuliah di luar negeri, series Universitas di Belanda. Nah, tanpa berlama-lama lagi, namun sebelum kita memulai webinar kita hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan. Kepada seluruh partisipan, kepada kakak-kakak semua, dihendaki untuk mengaktifkan kamera agar kita bisa sama-sama belajar nih, lebih aktif nih ya. Nanti akan sesi tanya jawab juga. Dan hendaknya untuk mematikan mikrofon agar sesi webinar bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalnya kakak-kakak ada pertanyaan, boleh mungkin untuk disimpan terlebih dahulu atau dicatat terlebih dahulu, karena setelah sesi pematerian, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kakak-kakak bisa langsung untuk bertanya nih kepada narasumber kita, bisa menggunakan fitur raise hand maupun dapat memberikan pertanyaannya pada kolom chat box. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, aku ingin mengundang lagi nih kakak-kakak semua untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa speaker kita hari ini dulu ya. Oke, aku mau undang dulu speaker kita ke hari ini. Ada Kak Aprisia Rasya Muran. Halo Kak Aprisia. Hai, hai Kak Iren. Halo Kak, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik sih kabarnya. Gimana Kak Iren? Baik juga Kak. Oke, kalau di Indonesia sekarang masih jam 19.32 dan teman-teman Kakak Aprecia ini berdomisili di Belanda. Kalau di Belanda sekarang jam berapa Kak? Di Belanda sih sekarang sekitar 14.32. Oke, masih siang ya Kak ternyata. Oke, siap. Sebelum kita memulai sesi materi hari ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang nih dari speaker kita, Kak Aprisia Rasya Muran. Kak Aprisia ini adalah alumni sarjana dari Universitas Brawijaya dengan jurusan arsitektur. Dan saat ini, seperti yang telah ditanyakan tadi, bahwa Kak Aprisia Rasya juga berdomisili saat ini di Belanda sebagai mahasiswa Delft University of Technology Architecture, Urbanism and Building Science Belanda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku persilakan kepada Kak Aprisia Rasya Muran. Oke. Eh, Makasih sebelumnya buat Kak Iren atas waktunya dan perkenalannya tadi. Em, Mungkin aku langsung aja share screen ya Kak. Apa gimana? Ya, boleh Kak. Oke. Udah. Sekarang peta aku udah kelihatan belum ya? Masih loading nggak? Mungkin bisa kita tunggu dulu. Baik, sudah terlihat Kak. Udah terlihat ya. Oke. Oke, aku mulai ya. Em, Oke, makasih buat teman-teman yang udah join malam ini ya di waktu Indonesia. Kenalin nama aku Aprisya Rasyamuran, aku bisa dipanggil Apris atau Aprisya bisa. Sekarang aku lagi menempuh studi S2 Architecture di TU Delft atau Delft University of Technology di Belanda gitu. Dan aku sekolah S2 ini menggunakan beasiswa dari LPDP tahun 2022 kemarin. Gitu. Dan kita hari ini bakal bahas seputar
gimana sih perkuliahan di Belanda, mungkin ada teman-teman dari arsitektur juga gitu, atau ingin tahu gimana proses untuk bisa studi ke luar negeri atau di Belanda. Gitu. Oke, biasanya pertanyaan yang banyak aku terima itu dari teman-teman itu adalah kenapa sih sekolah di Belanda gitu kan. Nah, kalau ditanya kenapa gitu, sebenarnya banyak hal sih, banyak hal yang akhirnya memutuskan aku untuk memilih Belanda gitu. Nah, jadi yang pertama dimulai dulu dari program studi gitu. Sebenarnya macam-macam sih teman-teman untuk kita motivasi untuk mau sekolah ke luar negeri itu macam-macam ya gitu. Terutama untuk memilih kampus gitu. Macam-macamnya gimana? Yang pertama itu ada teman-teman yang biasanya milih dari negaranya dulu, atau misalnya dari universitasnya dulu, atau dari program studinya dulu gitu. Jadi pendekatannya bisa macam-macam ya tergantung individu masing-masing gitu. Nah kebetulan kalau aku sendiri itu memulainya dari program studi gitu. Jadi aku tahu aku pengen sekolah arsitektur, tapi aku mau sekolah arsitekturnya itu yang seperti apa gitu. Jadi lebih spesifiknya ilmu-ilmu apa saja yang aku butuhkan untuk di S2 ini. Apakah lebih spesifik ke suatu topik atau gimana gitu. Nah, seperti yang aku bilang, aku fokusnya yang pertama itu adalah ke program studi gitu. Jadi di sini aku pengen tetap jurusannya itu arsitektur sama kayak S1 aku, tapi di sini lebih spesifik gitu. Spesifiknya apa? Eh, Spesifiknya itu arsitektur itu masih tetap mendesain gitu, bukan riset. Karena kalau S2 arsitektur tuh ada dua jalur, ada yang tetap mendesain, ada yang tetap riset atau penelitian gitu. Dan itu depend sama teman-teman kebutuhannya apa, kemudian untuk kedepannya mau kerja apa, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan gitu. Nah kalau aku pribadi aku pengen tetap mendesain tapi lebih spesifik topiknya yaitu sustainable architecture, atau uh, aku pengen konsentrasi gimana aku mendesain suatu bangunan itu yang lebih ramah lingkungan, lebih lebih mensupport climate change dan sebagainya gitu. Dan di sini aku coba untuk mengupas gitu program-program dari S2 aku gitu. Aku jadi melihat kurikulumnya dulu nih. Kayak aku selama 2 tahun program ini aku bakalan belajar tentang apa aja dan ada mata kuliah apa aja gitu. Dan mata kuliah wajibnya apa, kemudian um, mata kuliah pilihannya apa. Jadi kayak gitu. Sebelumnya di sini ada nggak sih teman-teman yang pengen atau tertarik gitu mau sekolah ke Belanda? Tuh. Boleh raise hand nggak? Mau tahu aja sih sebenarnya. Oke, buat teman-teman. Oke, ada nih Kak. Oke, 2 orang yang tertarik. Ada Kak Faradila, ada Kak Atsana. Kalau boleh tahu Kak Faradila mau ke mana Kak? Oke, boleh mungkin dipersilakan. S1-nya satu jurusan sama kakak, arsitektur. Dan untuk kebetulan sejak dulu dream kampus saya itu di Delft University juga di Belanda. Jadi makanya saya sangat tertarik untuk ikut acara seminar untuk malam ini. Jadi mungkin kakak bisa lebih sharing pengalaman bagaimana mendapatkan beasiswa dan diterima di Delft University. Itu aja Kak. Oke. Semoga nanti materi aku bisa membantu juga. Oke, ada juga Kak Nana nih. Kak Nana mau kemana Kak kalau boleh tahu? Kebetulan kalau S1 saya kan pendidikan, tapi ada niatan untuk melanjutkan di Law School Leiden, insya Oh, Allah. gitu. Jadi excited buat itu. Amin. Semoga teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri, entah ke Belanda atau kemanapun, semoga dipermudah lah, dikasih jalan. Aku lanjutin dulu gitu. Jadi setelah
Jadi yang pertama memang fokusku adalah aku pengen cari yang kurikulumnya itu sesuai dengan kebutuhanku, mata kuliahnya itu bisa mengakomodasi interestku, mengakomodasi apa ya, passionku juga gitu. Nah selanjutnya setelah kurikulum gitu, pertimbangan aku adalah fasilitas dari kampusnya sendiri gitu. Karena aku sekolah di arsitektur, otomatis aku membutuhkan fasilitas yang bisa mendukung perkuliahanku. Jadi kan di arsitektur kan kita banyak bikin maket ya atau apa sih kayak miniatur lah intinya, miniatur bangunan gitu. Nah, di sini penting banget menurut aku untuk bisa mendukung tugas tersebut gitu. Jadi di 2DELF ini mereka fasilitasnya sangat-sangat lengkap gitu. Jadi di foto kiri ini ada hall gede gitu, hall gede yang khusus untuk kita bikin miniatur bangunan itu tadi. Nah, yang di tengah itu ada kayak mission room gitu atau apa sih ruangan yang isinya tuh alat-alat ya alat-alat yang bisa mendukung kita bikin maket kayak misalnya gergaji, kemudian untuk menghaluskan kayu dan sebagainya. Gitu. Jadi menurut aku sangatlah penting fasilitas yang ada di kampus gitu. Tapi nggak cuman hall yang ini aja gitu, ada kayak library, kemudian ada studio atau laboratorium, kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa consider juga gitu melihat di universitas teman-teman yang pengen tuju itu apakah uh, fasilitasnya itu lengkap gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman di bidang kimia gitu misalnya, dicek laboratoriumnya itu gimana, memadai kah, atau ada laboratorium spesifik itu yang teman-teman memang cari gitu dan sebagainya. Kemudian untuk di kampus aku pribadi itu ada banyak sekali exhibitions dan talk shows gitu. Dan ini setiap minggu tuh hampir ada gitu. Jadi pamerannya macam-macam gitu, ganti-ganti. Kemudian talk show-nya tuh juga ganti-ganti, mulai dari topik apapun lah. Dan pembicaranya pun juga macam-macam. Ada mulai mengundang dosen, mengundang praktisi, kemudian uh, profesional yang di luar lingkup arsitektur pun juga ada yang diundang gitu. Jadi sangat-sangat apa ya bervariasi gitu talk show yang diselenggarakan di fakultas. Gitu. Nah selanjutnya kenapa alasan aku memilih Belanda, memilih kampusku itu adalah karena aku ingin belajar terkait sustainability, itu terutama di bidang environmental gitu, yang bagaimana caranya kita lebih apa ya mengurangi impact environment. Gitu. Nah, aku melihat bahwa kampus TUDELF ini sesuai dengan goal atau rencana aku gitu. Jadi di sini TUDELF itu punya visi misi bahwa mereka ingin menjadikan kampusnya lebih carbon nature, climate adaptive, and circular gitu. Dan di sini mereka pun apa ya, mereka itu tidak hanya membicarakan terkait sustainability di kelas-kelas aja atau diterangin sama profesor atau dosen gitu, tapi mereka juga menggunakan kampus sebagai eksperimen, media eksperimen mereka. Jadi di kampus tuh banyak sekali pilot projects yang mereka apa ya, yang mereka create gitu untuk mensupport goal mereka di tahun 2030 ini tadi gitu. Dan macam-macam gitu, pilot project itu macam-macam, mulai dari segi kampus, kemudian segi transisi energi, kemudian dari segi konstruksi, kemudian dari segi makanan, pemilahan sampah dan sebagainya gitu. Dan menurut aku TUDELF ini juga sudah sangat menerapkan aspek sustainability-nya gitu. Dan aku mencari kampus yang mereka juga mempraktekannya di keseharian mereka gitu. Jadi nggak hanya menjadi topik yang ada di kelas aja, tapi juga dipraktekkan selama keseharian di kampus gitu. Nah, ini beberapa contoh yang aku kasih tahu gitu, tentang apa sih step-step mereka gitu untuk mewujudkan goal mereka gitu. Jadi tagline dari TUDELF sendiri itu adalah menjadikan kampus itu sebagai living lab atau kampus itu sebagai media eksperimen mereka untuk mengencourage apa ya masyarakat kampus sendiri untuk lebih shifting ke sustainable life gitu. Nah contohnya yang foto pertama nih
ada namanya deposit cups gitu. Deposit cups ini biasanya dibuat pakai minum kopi gitu. Awalnya kan mereka sering pakai disposable cup gitu kan, yang satu kali pakai langsung buang gitu. Meskipun sebenarnya di Belanda sendiri itu sudah nggak pakai plastik gitu, tapi mereka udah pakai paper cup gitu kan. Tapi mereka sangat-sangat ingin menekan disposable waste-nya mereka gitu, sehingga mereka menerapkan sistem deposit ini. Jadi kita dikasih koin gitu, harus bayar 1 euro. Koinnya ini tadi di exchange dengan si cup ini tadi. Jadi ketika kita mau minum kopi, kita harus pakai si cup ini, dan kalau udah selesai bisa dibalikin gitu. Atau misalnya kita bawa pulang juga nggak masalah gitu. Tapi setiap kali kita mau beli kopi, kita harus pakai si cup ini tadi gitu. Dan pihak kantin, pihak coffee shop itu udah nggak menyediakan lagi si paper cup tadi yang satu kali pakai gitu. Dan yang foto kedua ini di kampusku, terutama di fakultasku ya, di Fakultas Arsitektur, itu jadi fakultas pertama yang kantinnya itu menunya itu vegetarian atau dan vegan gitu. Karena di Belanda itu sendiri menu-menu yang pakai daging itu tuh sangat-sangat impact ke carbon emission-nya itu tinggi gitu. Jadi mereka sekarang itu promote agar kita itu lebih vegetarian atau vegan options gitu. Dan Fakultas Arsitektur itu jadi fakultas pertama yang serving vegetarian menu tadi gitu. Ya sebenarnya menuai pro dan kontra sih gitu. Pasti ada orang yang nggak setuju kalau misalnya semua dibuat vegan atau vegetarian kan gitu. Tapi di sini Fakultas Arsitektur itu menjadi role model dari fakultas-fakultas lainnya gitu. Dan di sebelah kanan itu ada tong sampah gitu. Tong sampahnya itu khusus untuk si coffee cup gitu. Karena budaya Belanda itu orangnya pada suka ngopi banget gitu. Dikit-dikit mereka ngopi, dikit-dikit kopi. Jadi kurang lebih tuh kalau nggak salah mereka sehari itu bisa produce sekitar 4.000 coffee cups per harinya. Nah, makanya mereka gimana caranya meminimalisir waste itu gitu. Nah, salah satunya mereka memilah coffee cup ini tadi, kemudian si paper cup coffee ini tadi itu di-recycle menjadi toilet paper gitu. Dan ini menurut aku suatu inisiatif yang sangat bagus gitu dari pihak kampus. Kemudian alasanku kenapa memilih Belanda itu adalah keterkaitan antara Indonesia dan Belanda itu sangat kuat gitu. Kita kan ya sejarah kita kan sangat dekat ya sama Belanda gitu, terutama di bidang arsitektur gitu. Banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu masih ada di Indonesia, dan menurut aku dengan aku memilih Belanda itu aku bisa lebih mempelajari histori tentang Indonesia dan Belanda, kemudian pengen tahu dulu gimana sih Belanda itu kok bisa mendesain bangunan di Indonesia seperti ini gitu. Dan ternyata setelah aku datang ke Belanda pun banyak sekali influence Indonesia yang juga masuk akhirnya ke mana namanya ke Belanda. Itu salah satunya ada nih satu museum di Amsterdam gitu yang museumnya ini dari segi arsitektur sangat diinfluence dengan Indonesia, budaya Indonesia juga gitu. Jadi menurut aku apa ya baik kedua negara ini saling mempunyai influence masing-masing gitu. Dan di Belanda sendiri pun kita sangat-sangatlah mudah untuk menemukan hal-hal mengenai Indonesia gitu, mulai dari museum yang banyak tentang Indonesia, kemudian makanan pun juga sangat mudah, bahan-bahan makanan seperti rempah-rempah itu juga masih sangat mudah untuk ditemukan gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen lanjut ke Belanda itu nggak perlu khawatir karena apa ya semua hal tentang Indonesia itu banyak banget di Belanda gitu. Nah, selanjutnya seringkali banyak gitu teman-teman terutama yang mau ke luar negeri itu selalu mementingkan ranking gitu. Ya nggak bisa dipungkirin sih, apa ya kadang ada hasrat di mana kita pengen pengen sekolah yang apa sih rankingnya paling tinggi gitu kan. Tapi menurut aku secara pribadi ranking itu bukan menjadi hal yang penting gitu. Menurut aku yang jauh lebih penting itu adalah program studinya sendiri gitu. Karena program studi ini adalah yang bisa mengakomodasi kebutuhan kita untuk belajar nanti gitu. Apa yang kita cari misalnya untuk karir kita nanti gitu. Jadi
menurut aku ranking itu bukan suatu hal yang harus apa ya, yang harus penting-penting banget. Gitu. Nah, untuk kampusku sendiri itu memang dia tuh rankingnya lumayan tinggi gitu, lumayan tinggi. Dia termasuk top 3 School of Architecture di dunia gitu. Setelah UCL di London, kemudian MIT di USA. Nah, tapi juga yang perlu teman-teman aware adalah apa ya, semakin tinggi level apa sih sekolah atau universitasnya itu semakin pula apa ya, menurut aku tingkat susahnya itu juga lebih tinggi juga gitu loh. Dan ini aku baca survei gitu dari institusi pendidikan Belanda, dari sekian 15 universitas di Belanda, salah satunya TU Delft itu banyak yang mahasiswanya itu cukup stres karena sekolahnya susah gitu. Dan ya benar gitu, ketika aku datang ke sini pressure-nya cukup tinggi gitu bagi aku pribadi ya gitu. Bagi aku pribadi itu cukup tinggi karena kan ya sistem pendidikannya pun juga sudah beda dengan Indonesia. Kemudian kita juga pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian juga apa namanya kayak eh, pasti ada gap-nya juga gitu, di mana apabila ya dibandingkan dengan teman-teman Dutch gitu, teman-teman Belanda yang sudah memang S1-nya di Belanda, itu pasti akan kerasa gitu. Ada knowledge yang kita belum dapat ketika di S1, sementara teman-teman kita yang dari Belanda itu udah sampai sekian gitu levelnya. Dan akhirnya pun ya mau nggak mau kita harus mengejar itu gitu, belajar sendiri gitu. Dan banyak juga teman-temanku yang sesama Indonesia itu merasakan kuliah di TUDELF ya terutama itu tuh ya emang berat gitu, pressure-nya itu ada gitu. Jadi aku pengen raising awareness aja bahwa semakin tinggi level universitas teman-teman pilih itu semakin ya perlu kita aware aja gitu. Tingkat kesusahannya itu pasti ada gitu. Nah, terkait dengan stres tadi, menurut aku di kampusku itu cukup aware sih terhadap mental physical health gitu. Jadi yang aku suka adalah kampus itu sangat-sangat mendukung supaya mental health students-nya itu baik gitu. Nah, ini salah satu contohnya ketika kita masuk periode ujian gitu. Jadi ini foto dari library gitu, pusat perpustakaannya si Tudel gitu. Dan mereka menyediakan fasilitas khusus untuk kita relaksasi gitu. Jadi di sini foto kiri itu ada namanya kayak pot gitu mindfulness. Nah, si pot ini tuh bisa kita gunakan kayak misalnya kita mau meditasi bentar atau kita mau ya sekedar kayak duduk diam terus apalah pokoknya pengen diam aja gitu silent gitu tuh bisa pakai pot ini gitu. Terus yang ada ini power nap stations itu kayak pot tapi kita bisa tidur gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya aku lelah gitu udah capek belajar berjam-jam gitu aku mau tidur lah beberapa menit, 20 menit gitu. Nah, bisa nih tidur di power nap station ini tadi gitu. Nah, terus di sebelah kanan tuh ada kursi pijat gratis gitu kan. Ini biasanya lumayan mahal juga kan kalau dilihat dari kursinya dan itu gratis dan itu fasilitas dari kampus. Jadi menurut aku pihak kampus tuh sangat-sangat aware terhadap isu mental dan physical health buat students-nya gitu. Selanjutnya aku bakalan bahas gimana sih cara untuk apply universitas dan beasiswa. Gitu. Nah, yang pertama ada yang namanya study plan atau rencana studi. Gitu. Menurut aku ini study plan ini bukan hal yang apa ya, bukan hal yang wajib gitu untuk kita buat gitu. Karena nggak diminta juga dari pihak kampus dan diminta juga dari pihak LPDP gitu. Tapi depends sih teman-teman. Ada beberapa kampus yang memang dia minta study plan gitu. Tapi kalau untuk di kampus aku sendiri itu nggak perlu gitu. Nah, apa sih yang dimaksud study plan itu? Study plan itu ibaratnya kayak rencana akademis gitu. Jadi kita selama 2 tahun program studi itu kita mau ngapain gitu. Kita mulai milih
kita mau ngambil matkul apa, kemudian mau ngambil spesialisasi apa, atau misalnya ada laboratorium apa, kayak gitu. Nah, mungkin aku bakalan coba share. PPT-nya udah kelihatan belum, Kak? Iya, Sudah, Kak. Sudah terlihat jelas. Oke. Ini contoh study plan yang aku buat kemarin, gitu. Tapi ini nggak disubmit ke kampus, nggak disubmit ke LPDP, teman-teman. Ini cuman ya buat pribadi aku aja, karena hal ini tuh memudahkan aku untuk membreakdown kayak mulai dari niat aku mau S2 itu ngapain, terus aku mau S2-nya tentang apa, dan selama studi itu aku mau ngapain aja. Nah, di sini aku coba nge-breakdown kayak apa sih motivasi aku mau sekolah gitu kan. Dan ketika S2 pun aku mau ngambil spesialisasi apa sih sebenarnya. Dan aku juga coba untuk kaitin dengan background aku di S1 itu apa. S1 kemarin aku ngambil matkul apa aja sih, kemudian aku skripsinya ngapain, dan apa aja yang udah aku lakukan selama S1 kemarin. Dan di sini menurut aku pribadi penting untuk kita apa ya punya linearitas sih menurut aku gitu, karena akan memudahkan gitu untuk kita bikin motivation letter, untuk interview juga gitu, karena kadang akan ditanya kalau misalnya ada yang shifting jurusan atau shifting dari pekerjaan, itu juga banyak yang ditanya kenapa harus pindah jurusan dan sebagainya gitu. Di sini aku jelasin kayak oke, aku mau studinya di Belanda. Nah, di Belanda itu secara kehidupan gimana, secara budaya itu gimana, kemudian dari sistem pendidikannya itu gimana, apakah mendukung, apakah seperti yang aku pengen juga, gitu. Coba di riset sendiri gitu teman-teman untuk tahu negara yang teman-teman tuju itu seperti apa. Nah, kemudian aku coba breakdown lagi. Ternyata di Belanda sendiri itu untuk jurusan arsitektur ada dua kampus yang over gitu. Yang pertama ada di Delft, yang kedua ada di TU Eindhoven gitu. Di sini aku coba compare gitu apa sih bedanya kedua universitas ini gitu kan. Dari segi ranking, dari segi program studi, kemudian fokusnya mereka kemana, kemudian spesialisasinya kemana, kayak gitu. Dan tesis outputnya mereka tuh kayak gimana gitu. Dan di sini ada perbedaan. Nah, untuk aku pribadi kemarin aku pengennya tesisnya itu yang mendesain gitu. Jadi makanya aku pilih Tudel. Dan di sini aku juga coba ngelis tuh dari requirement itu gimana, apakah ada perbedaan ataukah sama, kurang lebih sama sih, cuman ada beberapa hal yang memang sedikit berbeda gitu. Dan di sini aku coba catat juga untuk finance-nya gimana. Dari segi beasiswa itu apakah banyak opsinya gitu. Nah, kalau yang TUDELF ini cukup banyak opsinya gitu. Ada dari LPDP, ada Stunet, tapi untuk beberapa tahun terakhir sih Stunet kayaknya udah nggak ada yang di TUDELF. Terus ada Justus itu beasiswa dari alumni yayasan gitu. Kemudian juga ada beasiswa dari pemerintahan, yaitu Holland Scholarship gitu. Nah, sementara yang di Eindhoven sendiri itu cuman ada dua, dan si LPDP itu nggak mengcover. Jadi menurut aku dari segi finance itu sangat ya aku considernya ke Tudel gitu untuk opsi beasiswanya gitu. Nah, di sini aku coba ngelis gitu apa sih motivasi aku untuk memilih Tudel gitu kan. Jadi ya yang pertama emang aku pengen cari yang fokusnya ke sustainability, kemudian di facility-nya gimana, kemudian dari segi pemilihan matkul itu juga sangat fleksibel gitu kan, dan research output, tesis outputnya itu gimana. Gitu. Nah, di sini aku juga bikin kayak study plan gitu. Jadi semester 1 aku ngapain aja, termasuk juga aktivitas yang non-akademik ya teman-teman. Kayak misalnya teman-teman mau join organisasi atau komunitas, itu juga bisa banget ditulis gitu. Nah, di sini ini yang lebih spesifiknya lagi. Jadi untuk di Belanda itu agak berbeda sistemnya.
kalau di Indonesia kan sistemnya kita pakai 1 semester ya. 1 semester itu bisa 16 minggu. Kalau di Belanda itu 1 semester dibagi lagi jadi quarter. Nah, quarter ini biasanya cuma 10 minggu gitu. Jadi bisa dibilang pace-nya di sini agak cepet sih gitu loh. Jadi nggak kerasa tuh tiba-tiba udah UAS kayak gitu sih. Ujian akhir kuarter sih sebenarnya bukan semester karena di setiap akhir kuarter itu pasti ada ujian gitu. Jadi agak cepet sih. Jadi emang harus apa ya? Kita harus nah, agak dalam. Sorry teman-teman. Ya gitu. Jadi kita harus emang harus beradaptasi sih dengan pace-nya di Belanda sendiri gitu. Nah, di sini aku coba mulai masukin nih matkul-matkul wajibnya bakalan apa aja, kemudian matkul pilihannya itu aku mau ngambil apa aja gitu. Dan termasuk juga tesis gitu. Kebetulan kalau di arsitektur itu kan kita harus pilih studio atau laboratorium lah kalau misalnya teman-teman dari teknik gitu kan. Milih studio. Nah, itu juga udah harus ditentukan nih gitu mau ngambil spesialisasi apa gitu. Dan di sini aku coba jelasin kenapa sih aku memilih opsi studio ini gitu. Dan nah di sini akhirnya aku mulai kayak memantapkan gitu. Oke, aku mau ngambil spesialisasi ini untuk graduation dan di situ aku juga menjelaskan kenapa aku mengambilnya mulai dari isu background-nya, kemudian kayak research question-nya apa, dan output-nya nanti aku mau ngapain gitu. Jadi penting banget untuk teman-teman itu udah mateng ketika apa ya, ketika menulis motivation letter karena pasti bakalan ditanya kenapa memilih kampus ini, kenapa memilih spesialisasi ini, kemudian tesisnya teman-teman itu bakalan tentang apa topiknya atau sama profesor siapa gitu. Nah, selanjutnya sejauh ini penjelasan aku terlalu cepat ya, teman-teman? Oke, gimana nih kakak-kakak? Kalau dari aku aman kak, masih bisa untuk kita ikutin. Oke. Selanjutnya aku bakalan bahas tentang dokumen apa aja sih yang dibutuhin gitu. Jadi yang pertama tentang jurusan gitu di kampus. Nah, di kampus sendiri itu diminta motivation letter, kemudian ada recommendation letter, ada resume atau CV sama portofolio gitu. Jadi tergantung jurusan ya teman-teman. Biasanya sih yang paling utama itu ketiga ini, motivation letter, recommendation letter, sama CV gitu. Buat jurusan-jurusan yang terkait desain gitu, arsitektur, desain interior, terus desain interaction misalnya itu memang required for portfolio gitu. Nah, selanjutnya untuk beasiswa LPDP sendiri itu beberapa dokumennya itu adalah kita di kita sebenarnya masukin CV juga sih online gitu. Jadi ada formnya sendiri sama LPDP. Nah, kemudian juga ada IELTS atau TOEFL gitu. Terus juga kebetulan aku pakai beasiswa LPDP ini yang jalur LOE. Jadi waktu itu aku udah keterima di TU Delft, jadi aku masukin LOE-nya gitu. Dan tetap juga butuh recommendation letter untuk LPDP ini. Gitu. Nah, yang terakhir aku bakalan bahas mengenai student life in the Netherlands gitu. Jadi ya yang pertama pasti teman-teman familiar lah Belanda itu sangat-sangat terkenal dengan sepeda gitu. Karena moda transportasi utama mereka itu adalah naik sepeda gitu. Jadi di sini ya sepeda adalah hal yang penting gitu. Dan sepeda dengan kita bersepeda pun juga apa ya di Belanda pun polusi udaranya itu jauh lebih rendah lah ya daripada di Indonesia gitu karena mostly transportasi di Belanda itu mereka udah pakai public
public transportation kayak tram, kemudian bis atau apa namanya kayak KI gitu, kayak kereta antar kota gitu. Dan kayak mobil-mobil pun mereka juga sudah pakai listrik gitu yang di-charge gitu. Sangat-sangat minim yang pakai apa kayak yang menggunakan bahan bakar fosil gitu kan. Jadi sangat-sangat polusi udaranya itu sangat lebih bersih. Udaranya lebih bersih maksud aku. Dan di sini apa ya sepeda itu juga uh, udah jadi barang berharga gitu karena mudah hilang gitu mudah hilang waktu di Belanda aku sempat waktu itu sepeda aku nggak hilang sih sebenarnya diangkut sama pemerintah kotanya karena aku salah parkir gitu jadi eh, ya Belanda ini menarik dengan sepedanya nah di Kota Kanan tuh salah satu parkiran basement itu khusus untuk sepeda dan di situ ada kayak 2 level kan, jadi sepedanya bisa ditaruh di atas. Nah, yang kedua, student tuh pasti relate banget sama cooking, gitu. Cooking suki, karena biaya hidup di Belanda itu sangat-sangat mahal, gitu. Jadi, biasanya teman-teman Indo tuh kita masak-masak bareng, kita sharing makanan bareng, supaya ya biaya hidup kita lebih lebih rendah. Gitu. Ini contoh-contoh aku masak bareng sih sama teman-teman Indo tuh. Gitu. Nah, kemudian juga socializing gitu atau building network menurut aku penting gitu karena kan kita udah jauh-jauh sekolah ke luar negeri, sekolah jauh lah intinya ya sangat-sangat disayangkan aja kalau misalnya kita nggak coba berteman dengan orang lokal atau teman-teman international student yang lainnya gitu. Nah, ini beberapa contoh kemarin aku sempat kayak volunteer bantuin acara di jurusan gitu dan aku bisa kolaborasi sama teman-temanku yang dari Dutch kemudian dari international student yang lagi exchange juga gitu dan yang foto kanan tuh waktu itu aku ambil summer course di apa namanya di Budapest gitu jadi aku bikin instalasi bareng gitulah sama teman-teman yang lain gitu dan di sini aku banyak kenalan gitu dan mereka dari latar belakang yang beda-beda juga gitu. Dan menurut aku sangat menarik sih kita nggak pernah tahu kita ketika balik tuh misalnya kita butuh kerjasama nih nah kita bisa kan manfaatin network kita yang udah kita build selama kita studi gitu nah di sini yang aku pelajarin selama kuliah di Belanda itu adalah lebih ke life balancing gitu. Karena nggak bisa dipungkirin ya kita kadang tuh overworking gitu kan. Kadang weekend pun kita masih kerja gitu atau malam begadang kayak gitu loh. Nah, semenjak aku di Belanda pun aku sangat-sangat mengurangi biar aku nggak begadang, biar weekend itu aku nggak ngerjain tugas gitu. Karena orang Belanda ini life balancing-nya sangat-sangat bagus gitu. Mereka kalau misalnya weekend itu mereka benar-benar nggak mau kerja, nggak mau ngerjain tugas. Meskipun mereka tahu hari Senin tuh mereka ada deadline. Mereka Sabtu Minggu udah nggak mau ngerjain gitu. Ya udah weekend itu memang pure untuk apa namanya pure untuk libur, untuk refreshing gitu. Nah dari situlah aku mulai belajar, oke gimana caranya aku memanage waktu agar aku nggak burn out juga kan, academic burn out gitu. Karena lama-lama stres gitu. Kalau misalnya weekend aku tetap ngerjain, malam aku sampai begadang lama gitu. Nah ini ya beberapa gambar perkuliahan di TU Delft, terutama arsitektur gitu. Di foto kiri tuh apa kayak presentasi maket gitu atau miniatur bangunan kita gitu. Nah, yang di tengah tuh pasti ada presentation pakai poster gitu, pakai poster gitu sih. Nah, untuk di weekend sendiri biasanya aku banyak jalan-jalan gitu, entah jalan-jalan ke apa kota-kota lain yang di luar, maksudnya kota lain selain kota aku sendiri. Kotaku kan namanya Delft, gitu. Jadi aku bisa jalan-jalan ke Amsterdam atau ke Leiden, Rotterdam dan sebagainya, explore kota lain lah. Gitu. Nah, kota yang tengah tuh ini waktu spring kalau nggak salah, waktu mekar-mekarnya bunga gitu, terutama tulip ya.
gitu. Jadi aku ngeliat tulip ini tadi, dan foto kanan tuh di Belanda tuh banyak banget pameran, terutama pameran arsitektur. Jadi aku senang datang ke pameran-pameran arsitektur itu. Dan juga Belanda itu terkenal dengan museumnya gitu. Jadi di Belanda itu ada kayak fasilitas kita bisa daftar member card gitu, namanya museum card. Itu kita bisa daftar selama 1 tahun dan kita bisa pakai ke seluruh museum yang ada di Belanda gratis. Gitu. Jadi ini sangat fasilitas yang sangat-sangat lumayan hemat sih, terutama untuk students, karena museum di Belanda itu cukup mahal. Itu sekali masuk itu mahal banget. Jadi kalau misalnya kita nggak punya museum card ini tadi, itu tuh bakalan habis banyak sih gitu. Nah, em, PPT aku udah sampai sini nih, gitu. Udah selesai uh, sharing yang aku bisa ceritain ke teman-teman gitu. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi motivasi teman-teman untuk kuliah ke luar negeri ataupun yang mau ke Belanda gitu. Dan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Dan di sini ada dankjewel. Dankjewel itu dalam bahasa Belanda thank you atau terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Aprisia atas penjelasan yang begitu menarik ya. Saya sendiri sebagai host juga sangat-sangatlah jadi ingin tertarik nih untuk kuliah ke Belanda. Oke, setelah sesi pematerian, kita mau masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi kepada kakak-kakak semua di sini yang hendak ingin bertanya, boleh untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Kak Aprisia ataupun memberikan pertanyaannya pada kolom chat box. Oke, Kak, kita mulai dulu kali ya untuk sesi tanya jawabnya. Udah ada teman-teman yang raise hand. Pertama kita mau undang dulu dari Kak Faradila Wahab. Halo Kak Faradila. Halo Kak Farah. Oke, siap. Boleh Kak untuk pertanyaannya? Oh iya Kak, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan spesifik ke arsitekturnya. Saya mau tanya untuk pertanyaan pertama itu, untuk perbedaan perkuliahan atau metode perkuliahan dan program studi arsitektur di Indonesia dan Belanda, khususnya untuk TU Delft. Dan kedua, apa di TU Delft ini ada jalur research untuk tesisnya? Nah, itu 2 aja Kak. Kasih. Oke, terima kasih Mbak Kak Farah. Boleh Kak Aprisia langsung. Oke. Mungkin aku jawab dulu dari pertanyaan yang kedua ya Kak. Kalau kakaknya sendiri mau rencananya ngambil jurusan apa Kak? Masih ke mute Kak? Rencananya saya mau urbanism, kebetulan setelah lulus saya nggak berpraktisi sebagai arsitek, saya kerja di pemerintahan, dan untuk setelah saya pelajari program-program studi di Delft itu, saya lebih tertarik ke urbanism. Cuman karena tadi pembahasannya lebih ke tesisnya untuk project design, apa untuk tesisnya ada jalur research kayak gitu? Oke. Jadi untuk tesisnya sendiri, aku kurang tahu ya Kak, untuk lebih tepatnya si urbanisme ini gimana gitu. Tapi setahu aku pernah lihat tesisnya Cutting sih yang urbanisme gitu. Sama di arsitektur juga. Jadi sistemnya di TU Delft itu memang Kak output-nya itu kita bakalan mendesain gitu. Output-nya bakalan mendesain. Tapi di dalam prosesnya itu juga ada research-nya Kak gitu. Jadi untuk yang di arsitektur sendiri ya itu kita tesisnya 1 tahun. Jadi 1 tahun itu dibagi 2 semester kan. 2 semester ini semester pertamanya itu khusus untuk riset. Jadi nanti keluarannya itu outputnya kita research paper gitu. Nah, research papernya ini tadi itu jadi apa ya, kayak jadi baseline-nya kita untuk
mengerjakan desain stage gitu. Jadi di semester kedua nanti itu baru masuk ke tahap desainnya gitu. Jadi emang di Tildev ini balance sih Kak menurut aku. Desainnya juga iya, risetnya itu juga iya. Dan meskipun balance gitu, menurut aku risetnya itu juga cukup dalam sih Kak gitu. Dan kalau urbanism itu setauku yang dari cutting itu ya, itu juga ada part risetnya Kak. Jadi sebelum cuttingku ini mendesain, dia riset dulu kayak develop framework-nya gimana, terus isu-isunya gimana, dan bikin desain guideline juga gitu, desain guideline untuk kemudian dia masuk ke tahap desainnya gitu. Tapi aku kurang tahu sih Kak, di urbanism itu dia bisa milih nggak mau yang jalur riset doang atau desain doang gitu. Tapi setahu aku dua-duanya itu ada Kak. Jadi riset ada, desainnya juga ada. Mungkin bisa dicek lagi aja Kak di websitenya kampus gitu. Terus pertanyaan yang pertama tadi bedanya pendidikan di Indonesia sama di Belanda ya Kak, dalam konteks arsitektur. Oke, menurut aku dari pengalaman aku cukup banyak sih bedanya gitu. Jadi yang pertama itu ini aku bahas dari general general topik ya, maksudnya sistem pendidikan di Indonesia gimana dan di Belanda itu gimana. Jadi yang pertama gini, dulu di S1 itu menurut aku literasi mahasiswa Indo sangat kurang gitu. Kita baru banyak baca itu ketika kita nulis skripsi, karena kan kita butuh literatur studi kan. Gitu. Nah, tapi di S2 ini kita dituntut banyak membaca, terutama baca jurnal, baca buku gitu. Jadi aku ada beberapa matkul teori gitu yang setiap minggu kita tuh dikasih bahan bacaan, entah itu dari jurnal atau dari buku, dan itu banyak gitu. Bisa tuh beberapa halaman buku, bisa tuh beberapa paper gitu kan. Nah, kemarin struggleku adalah gini, aku kuliahnya di Belanda dan di mana itu Eropa. Otomatis konteksnya ini kebanyakan ya tentang Western gitu, yang dimana kemarin tuh kurang diajarkan ketika aku S1. Jadi kadang-kadang aku kesusahan juga untuk mengikuti gitu. Jadi aku perlu baca papernya itu 2 sampai 3 kali biar aku paham apa sih maksudnya ini. Karena reading-nya ini nanti akan didiskusikan di kelas gitu. Kita disuruh apa ngasih opini kita, kemudian based on paper ini tadi gimana kayak gitu. Jadi lebih diskusi dan itu merupakan satu apa ya satu academic culture yang aku dapatkan ketika di Indonesia. Jadi memang environment kuliah di luar negeri itu sangat-sangat membangun kita untuk lebih kritis, lebih banyak menanyakan akan hal-hal yang kita kurang paham dan sebagainya gitu. Terus yang kedua itu kalau di konteks arsitektur untuk di Tilda sendiri itu dosennya kebanyakan dari praktisi sih Kak gitu. Dari praktisi. Menurut aku ini sangat-sangat apa ya, sangat banyak insight lah gitu, terutama dalam hal teknis ya, dalam hal lapangan gitu. Karena kemarin-kemarin di S1 itu aku merasa kayak ya ini based on textbook aja, based on teori gitu. Tapi ketika di S2 ini banyak dosen aku, tutor aku yang dari praktisi gitu tuh, jadi akhirnya kayak oh oke, kalau di lapangan aku mendesainnya harus lebih efisien nih gitu atau lebih gimana lebih simple biar nggak buang-buang material dan sebagainya kayak gitu. Jadi emang thinking-nya tuh udah beda gitu. Terus yang kedua itu juga ini menurut aku pribadi ya itu apa yang aku alamin gitu. Jadi di S2 ini kita benar-benar dituntut independen sih gitu. Karena kemarin S1 aku ngerasa kayak aku depend sama apa namanya? Depend sama dosen gitu. Jadi kayak oke hari ini aku mau ngerjain apa nih gitu. Oke kemarin dosennya ngomong harus ngerjain ini nih gitu. Nah ketika aku di S2 itu dosen nggak ada kayak gitu. Jadi kayak kita udah benar-benar oke minggu ini aku harus ngerjain ini, minggu ini aku harus ngerjain ini gitu. Dan fungsinya tutor atau fungsinya dosen itu hanya sebagai apa ya?
guide aja supaya kita nggak keluar dari jalan gitu. Kita nggak keluar dari track yang seharusnya gitu. Dan ketika berdiskusi sama dosen pun gitu, di S1 kemarin stigma aku melihat dosen itu adalah kayak dosen ini yang paling tahu akan banyak hal, yang paling benar jawabannya gitu. Tapi yang nggak begitu gitu. Ketika aku di Belanda, ketika aku berdiskusi sama dosen, justru pertanyaan itu dibalikan lagi ke aku. Jadi aku bingung dong gitu. Jadi ya aku kayak ya udah aku riset sendiri, aku memutuskan jawabanku sendiri gitu. Jadi emang di sini tuh aku diajarkan ibaratnya aku tuh nahkoda dari kapalku. Aku mau kemanapun perginya, aku mau mencapai tujuan A, mau kemanapun aku lewatnya, itu it's okay, as long as aku mencapai titik A itu tadi. Gitu. Dan ya tutor tuh fungsinya cuma ya udah ngasih insight A, ngasih insight B, tapi selebihnya keputusan tetap ada di tanganmu gitu. Dan itu sih yang kemarin bikin aku culture shock sih waktu itu, karena aku tidak menyangka akan dilepas seperti itu. Gitu. Yang kedua itu juga, nah ini orang Belanda tuh sangat-sangat kalau misalnya dia nggak tahu atau dia nggak pernah kerja terkait topik itu, dia nggak akan mau menjawab gitu. Karena kadang ini, kadang kan ya apa ya kita nggak tahu sih ini pendapat aku pribadi sih. Kadang kita sebagai orang Indo tuh kayak kalau menjawab tuh kayak pengen so tahu gitu, so tahu. Gitu. Yang penting kita bisa jawab gitu, nggak tahu benar atau enggak itu, yang penting kita jawab aja gitu. Nah tapi kalau orang Belanda enggak gitu. Kalau orang Belanda enggak, kalau misalnya dia nggak pernah kerja di bidang itu, nggak pernah berinteraksi dengan hal itu, ya udah dia bilang aku nggak tahu. Meskipun dia kerjanya di perusahaan yang bagus ya, perusahaan yang ekspor gitu, ekspor di bidang ini tuh gitu. Tapi kalau dianya sendiri nggak pernah kerja sama bidang ini, ya dia berani nggak jawab, nggak tahu, aku nggak capable untuk menjawab ini gitu. Itu sih beberapa hal yang uh, kemarin aku dapetin sih waktu di kuliah di sini gitu. Oke, Kak Farah, apakah terjawab nih pertanyaan Kakak? Ya, udah Kak, makasih untuk jawabannya. Semoga Baik. menjawab. Baik, terima kasih banyak Kak Farah sudah bertanya dan terima kasih juga Kak Aprisya atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Fitur Raise Hand. Oke, kepada Kak Naufal. Ya, oke, boleh untuk memberikan pertanyaannya. Ingin bertanya, kalau bagaimana itu Kak perbandingan persyaratan IPK itu minimal antara beasiswa LPDP Award dengan beasiswa Gemini, dan bagaimana itu Kak perbedaan yang mempengaruhi pelamar untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri Kak selain Belanda. Yang kedua, bagaimana proses penilaian berkas aplikasi yang berbeda di antara LPDP Awards dan Gemini, dan apa yang menjadi fokus utama dalam penilaian tersebut Kak? Itu sekian, terima kasih banyak. Tadi yang pertanyaan pertama perbedaan IPK ya Kak? IPK mana sama mana Kak? Sorry, tadi nggak kedengeran. Persyaratan IPK minimal antara beasiswa LPDP Award dengan beasiswa Gemini. Beasiswa apakah satunya? LPDP sama? Gemini Kak. Oke. Baik, mungkin bisa di antara beasiswa LPDP dengan beasiswa lainnya ya, Kak? Oh ya. Oke. Kalau IPK tuh aku lupa inget Kak. Kalau LPDP kalau nggak salah berapa ya? 3 apa ya? Apa sih Kak? Mungkin bisa dicek kembali sih Kak di websitenya LPDP gitu. Dan setiap beasiswa beda-beda sih, beda-beda gitu. Ada yang 3, ada yang 3 lebih mungkin. Tapi setahu aku normalnya 3 sih, minimal 3 gitu. Tapi juga
beda-beda juga ya per jurusan, per kampus gitu. Ada yang mintanya tinggi gitu. Jadi bisa dicek lagi sih Kak dari persyaratan masing-masing beasiswa ataupun kampusnya sih. Gitu. Kalau yang pertanyaan kedua tadi tentang eh, apa nilai kayak apa sih yang dicari sama beasiswa LPDP ya Kak? Ya Kak, terkait penilaian antara beberapa beasiswa. Oke, terkait beasiswa gitu. Eh, mungkin aku akan jawabnya di konteks beasiswa LPDP aja ya Kak, karena sebelumnya aku belum pernah daftar yang beasiswa lain, jadi aku kurang tahu untuk hal itu. Jadi sepengalaman aku nih gitu, dan ketika aku coba observasi sama teman-temanku yang dapat beasiswa LPDP juga gitu kan. Jadi kalau aku lihat nih, yang pertama itu adalah awardee ini punya planning yang jelas gitu, punya planning untuk kembali yang jelas gitu, dan mereka punya komitmen untuk kembali, komitmen untuk menyelesaikan atau kontribusi untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, dan sebenarnya pun juga ya depend sama individunya sih. Ada teman-teman yang mereka highlighting suatu isu masalah dari pekerjaannya mereka gitu, atau ada yang observasi dari lingkungan, permasalahan di lingkungan sekitar gitu. Dan kita sebagai orang yang akan menempuh studi ke luar negeri dan bidang kita itu kita bisa memberikan solusi apa sih gitu. Kayak misalnya nih, aku sebagai mahasiswa arsitektur, oke, dengan permasalahan A, aku bisa menyumbang solusi apa nih? Gitu. Dan nanti ketika aku kuliah di luar negeri, aku akan belajar tentang apa, dan ilmu itu kemudian aku kombinasikan dengan apa yang sudah aku dapatkan di S1, kemudian atau misalnya dari pengalaman kerja, dikombinasikan, kita bisa memberikan solusi apa nih untuk permasalahan di Indonesia gitu. Dan kemudian juga yang dicari itu adalah orang yang planningnya udah jelas. Ketika kita selesai studi, kita mau ngapain, tujuan kita kemana, mau kerja dari apa, profesinya mau apa. Nah, cara kita untuk mencapai goal itu tuh gimana? Dan kita juga harus sudah siap dengan plan A, plan B gitu. Kalau misalnya, oke, kita mau jadi profesi A, caranya jalannya lewat ini gitu. Tapi ternyata ada kendala. Oke, kita shifting dengan alternatif yang lain, jalannya lewat sini gitu. Dan itu juga harus udah di rencanakan dari sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian juga menurut aku nih, menurut aku pribadi, kalau aku melihat teman-temanku yang sekolahnya di luar, itu mereka rata-rata orang yang resilience, gitu, orang yang tahan banting, orang yang tangguh, gak gampang nyerah, gitu. Karena proses untuk daftar kampus, proses untuk mendapatkan beasiswa itu adalah proses yang sangat panjang, gitu kan. Karena kan kita nggak hanya daftar aja kan, kita kan juga perlu nyiapin IELTS, kita perlu les, kita perlu menulis motivation letter, minta surat rekomendasi, itu aja prosesnya udah lama gitu. Teman-teman yang mau daftar beasiswa, daftar kampus kan kadang ada yang butuh 1 tahun untuk menyiapkan, atau bahkan lebih gitu loh. Dan prosesnya ini panjang. Belum lagi kalau misalnya kita gagal gitu. Ada yang udah nyoba 4 kali beasiswa LPDP belum dapet gitu loh. Nah, LPDP menurut aku juga mencari orang yang tangguh gitu. Dia nggak gampang nyerah gitu. Karena sekolah di luar negeri itu adalah ya tingkat kesusahannya juga susah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mudah apa ya, putus asa, mudah nyerah, ya gimana kita mau lulus gitu loh. Kalau misalnya kita apa ya, gagal aja udah kayak udah putus asa gitu. Jadi menurut aku itu sih beberapa hal yang bisa aku lihat dari awardee LPDP sih Kak, gitu. Baik, Kak Nova, apakah
jawaban Kak Aprisia setelah menjawab nih pertanyaan Kak Noval? Kalau saya sih mirip banget juga yang dengar dari kakak. Karena kebetulan sih betul sih, cuman kebanyakan di daerah saya di Makassar juga banyak yang gagal di bagian wawancaranya. Pas kalau urusan berkas kan sudah lolos. Dan ujung-ujungnya kan itu kemarin kan teman saya kan udah lolos skolastik dan itu pun pas selesai skolastik dia menunggu untuk wawancara dan wawancaranya pun tunda-tunda kan kan masalah jadwalnya kan tunda-tunda juga sih. Jadi teman saya itu agak menunggu juga sih. Jadi takutnya nanti kalau lewat ya ujung-ujungnya kan gagal sih. Tapi ya saya mudah-mudahan kalau rencananya kan saya mau update ini juga Kak untuk beasiswa tahun depan. Rencananya kan pikiran saya sudah direncanakan di pikiran saya sih Kak. Tuh. Rencananya kan saya mau ke UK tuh bayar beasiswa Gemini. Kalau PDP kan nanti saya ke Barakam tuh urus. Saya cobanya dulu di Gemini karena saya sudah pergi ke pameran pendidikan di salah satu tempat khusus. Saya sudah coba beberapa kampus. Katanya tuh kalau semuanya harus ke IELTS dulu. Setelah ke IELTS yang real testnya baru ke belakang baru bisa diurus berkasnya. Seperti itu Kak. Rencananya mau ke UK di Universitas Glasgow. Jurusan saya mau saya ambil dari Master of Data Science. Jadi saya nanti rencananya saya mau apply di tahun 2004 hingga 2025 Kak. Bisa persiapan akhirnya. Tuh. Sekian terima kasih banyak Kak. Iya, benar. IELTS tuh memang jadi ini sih hal yang penting juga gitu. Karena ada beberapa temenku gitu kan yang apa ya, maksudnya dokumennya mereka itu udah lengkap kecuali IELTS-nya belum gitu. Jadi kan kalau mereka keterima mereka cuma bisa dapat ini conditional LOA gitu. Conditional LOA itu maksudnya adalah surat penerimaan tapi masih ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu IELTS-nya gitu. Nah, kalau pakai conditional LOA itu tadi kan nggak bisa digunain untuk LPDP karena LPDP maunya yang unconditional yang sudah tanpa udah bebas syarat gitu. Jadi artinya dokumennya sudah terpenuhi gitu. Jadi memang IELTS ini ya penting sih gitu, penting untuk kita siapkan lebih dahulu sebelum kita apa namanya daftar kampus gitu. Baik, apakah terjawab Kak Novel? Banyak kan nanti insyaallah saya apply untuk tahun depan mulai dari 2004 sampai 2025 Kak insyaallah. Iya, amin. Semoga lancar ya. Oke, semangat terus Kak Novel. Oke, baik Kak, kita lanjut dulu ke pertanyaan di chat box nih Kak. Udah ada beberapa pertanyaan yang saya simpulkan karena pertanyaannya serupa. Jadi pertanyaan pertama ini terkait beasiswa LPDP nih Kak. Terkait beasiswa LPDP, dari persiapan Kakak, kira-kira berapa lama nih Kakak mempersiapkan beasiswa LPDP? Apakah Kakak menggunakan study plan, maksudnya persiapan LPDP, jadi study plan-nya bukan yang hanya Kakak sampaikan sebelumnya untuk persiapan perkuliahan, tapi study plan untuk beasiswa. Bila iya, bisa dijelaskan mungkin Kak, poin-poin apa saja nih buat teman-teman atau kakak-kakak semua yang harus dituliskan pada studi plan kita bila kita ingin mendaftarkan beasiswa LPDP? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama terkait persiapan butuh berapa lama gitu kan. Kalau aku em, sebenarnya aku cukup singkat sih waktu aku mempersiapkannya karena hitungannya aku em, dari aku lulus S1 itu aku langsung apply sekolah untuk S2 dan beasiswa. Jadi aku lulus tahun 2021 kemarin bulan jadi aku selesai skripsi itu mungkin sekitar Agustus ya, Agustus atau September. Nah, di bulan Oktober aku nunggu yudisium dan wisuda. Nah, dari pokoknya selesai aku skripsi, itu aku udah mulai mempersiapkan dokumen, mulai bikin motivation letter, bikin portfolio, kemudian les IELTS. Dan aku ngambil IELTS itu di bulan November
sama Desember karena waktu tes pertama tuh aku nilainya belum mencukupi, jadi aku tes lagi di bulan Desember. Nah, waktu itu kampus aku deadline-nya bulan Januari gitu. Jadi dari selang waktu yang Oktober sampai Desember itu aku siapin semua dokumen, kemudian aku apply-nya di bulan Januari dan aku dapet LOA, dapet jawaban dari kampus tuh bulan Maret gitu, bulan Maret. Nah, waktu itu LPDP bukanya bulan Februari gitu, bulan Februari dan tutupnya Maret. Jadi karena Maret aku udah dapat LOE, jadi aku langsung masukin tuh ke LPDP. Jadi aku pakai jalur LOE dan waktu itu karena aku pakai jalur LOE, jadi aku nggak pakai tes yang TPA itu atau skolastik kalau nggak salah, nggak pakai tes skolastik. Kemudian aku ada jeda cukup lama tuh dari Maret, pengumuman Maret, terus dapat pengumuman administrasi, kemudian interview tuh di bulan Juli kalau nggak salah gitu. Jadi untuk aku pribadi aku cukup pendek sih waktunya karena memang waktu itu aku selesai S1 aku pengen langsung S2 sih. Yang kedua tadi tentang uh, rencana studi gitu kan. Nah, kalau untuk LPDP sendiri tahun 2022 kemarin itu kita nggak pakai rencana studi, gitu, nggak pakai study plan. Gitu. Dan yang tadi plan yang aku tunjukin tadi itu cuman buat aku pribadi aja sih gitu. Nah, tapi kalau ditanya sebenarnya rencana studi itu bakalan isi apa aja sih gitu. Menurut aku poin utama yang harus kita tulis itu adalah dalam program studi kita selama entah itu 1 tahun atau 2 tahun kita itu bakalan ngambil mata kuliah apa aja gitu dan itu harus disebutin. Oke, misalnya semester 1 mata kuliah ABCD, semester 2 ABCD gitu. Dan menurut aku juga penting untuk dijelaskan kenapa kita harus ngambil mata kuliah ini gitu. Apakah ini sesuai dengan tujuan kita, maksudnya studi gitu, atau tujuan kita nanti setelah selesai studi gitu. Kemudian juga bisa, kemudian juga yang penting itu adalah untuk tesis gitu. Kita rencana mau tesis apa, topiknya apa, kalau misalnya udah ada judulnya itu jauh lebih baik lagi. Kemudian kalau bisa mention juga profesor atau supervisor yang sekiranya align dengan topik kita. Kalau misalnya ada spesialisasi penjurusan atau laboratorium atau ada studio gitu. Intinya spesialisasi tertentu itu juga bisa dijelaskan. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah bisa lebih spesifik lagi nih, kayak misalnya, oke judulnya apa, latar belakangnya apa, kemudian pakai metode apa, itu jauh lebih baik lagi. Karena kadang-kadang di interview LPDP itu ada juga yang ditanyain kayak judul tesisnya apa nih, gitu, pakai metode apa nih, pakai teorinya siapa nih, gitu, itu sangat-sangat mungkin. Jadi makanya ketika kita menulis motivation letter, itu kita juga harus mikirin, oke, kita mau tesis apa, topiknya tentang apa, kemudian kita mau ngambil studi kasusnya di mana, apakah di Indonesia atau di mana, gitu, di kota mana, terus kemudian cara kita mengambil datanya juga gimana, itu juga harus kita rencanakan, gitu. Itu sih kalau untuk rencana studi. Baik, Kak. Mungkin sedikit menambahkan ya, Kak, pertanyaannya tadi Kakak sempat menyinggung untuk juga dokumen. Terkait dokumen-dokumen lainnya nih, Kak, untuk persiapan beasiswa LPDP. Dari teman-teman saya simpulkan ada pertanyaan untuk recommendation letter, Kak. Sebaiknya untuk mendaftarkan LPDP khususnya untuk pada bidang tertentu, dari pengalaman Kakak, kira-kira Kakak mendapatkan recommendation letter dari siapa? Dan baiknya itu apakah yang memberikan rekomendasi itu adalah orang-orang yang berhubungan pada bidang tertentu atau orang-orang justru yang mengenal baik kita? Seperti itu, Kak. Oke. Untuk recommendation letter kemarin itu aku minta 2, gitu. Aku minta 2 semuanya dari dosenku kemarin di S1. Dan ini juga ini ya teman-teman tergantung juga dari kampus tuh pengennya gimana. Karena ada yang pengennya tuh dari akademik gitu, ada yang pengennya juga dari profesional gitu, bisa dari atasan dan sebagainya. Jadi disesuaikan lagi gitu.
Nah, kalau aku karena aku belum sempat kerja, aku mintanya bisa ke dosen kan gitu. Dan aku sengaja memang minta dosen yang bidangnya berbeda gitu, bidangnya berbeda. Dan kalau untuk aku pribadi, menurut aku usahakan minta ke orang yang mengenal kita baik gitu. Karena recommendation letter ini juga ya sifatnya personal sih gitu. Jadi alangkah baiknya kita kenal dekat nih sama dosen ini, kemudian minta tolong beliau untuk menilai kita ini sebenarnya gimana sih gitu, potensinya kita, kelebihannya kita apa gitu, dan kita udah pernah melakukan apa saja ketika di kuliah gitu. Dan kadang juga gini, kadang itu ada dosen yang sibuk banget kan, sibuk banget, jadi beliaunya nggak sempat bikin recommendation letter gitu. Akhirnya ada juga tuh yang dosen kayak, "Udah kamu bikin aja recommendation letter, nanti saya tanda tanganin," gitu kan. Ada juga tuh yang kayak gitu. Nah, cuman karena aku nggak mau, apa ya, aku menilai diriku sendiri kan, aku nggak mau apa ya, ibaratnya bagus-bagusin diriku kan aku juga nggak mau gitu. Akhirnya aku minta tolong temanku gitu, temanku untuk menilai aku nih gimana sih gitu selama aku di S1 tuh gimana gitu. Jadi biar lebih objektif aja sih gitu. Nah, terus ya udah teman aku nilai, aku kirim ke dosen aku terus beliaunya tanda tanganin. Kayak gitu sih. Baik, Kak, berarti untuk recommendation letter dikhususkan baiknya adalah orang-orang yang mengenal kita lebih baik ya, Kak, untuk terkait hal ini, untuk diajukan recommendation letter. Baik, kita lanjut nih, Kak, pertanyaannya. Ada penanya dari yang udah raise hand nih, ada Kak Ayu. Halo, Kak Ayu. Ya, halo selamat malam Kak Iren. Oke, selamat malam. Boleh, Kak, pertanyaannya? Ya, selamat malam Kak Aprisia Rasya. Jadi saya mau menanyakan beberapa hal ya terkait misalnya akan menempuh studi ke Belanda pada khususnya. Kira-kira kalau kakak kemarin itu pada saat melanjutkan studi ke Belanda ada nggak semacam uh, penyesuaian gitu, penyesuaian ke kehidupan kampus maupun ke student life-nya artinya dalam hal bahasa. Karena saya sempat dengar dari beberapa teman, artinya kalau kita memang diterima misalnya untuk mengikuti beasiswa, kita harus penyesuaian bahasa dulu atau orientasi bahasa dulu misalnya 1 tahun atau berapa bulan gitu untuk bisa menyesuaikan lah, untuk bisa memahami juga bahasa dan juga barangkali culture yang di sana. Itu yang pertama, Kak. Yang kedua, tadi Kakak juga sempat menyampaikan bahwa Kakak kebetulan sudah mendapatkan LOE dari kampus. Nah, kira-kira sulit nggak Kak untuk bisa mendapatkan LOE dari kampus itu ya, terutama tipsnya itu gimana Kak bisa dapatkan LOE dari kampus? Karena kan kalau Kakak bisa kasih info juga misalnya untuk bisa mendapatkan recommendation dari profesor untuk dijadikan promotor atau co-promotor gitu. Di sana. Karena kebetulan saya maunya sih untuk menempuh studi S3 di sana, PhD-nya gitu, Kak. Nah, seperti itu. Itu aja kalau pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Ayu gitu, Kak Ayu. Nah, mungkin ini ya Kak, aku berusaha jawabnya yang aku bisa karena S3 ini ada sedikit requirement berbeda nih dari master gitu. Jadi yang pertama tadi tentang bahasa, itu bahasa Inggris. Apakah ada penyesuaian kayak pengayaan bahasa sebelumnya? Nah, kalau untuk di Belanda sendiri itu nggak ada Kak. Untuk program studinya itu kebanyakan bahasa Inggris. Gitu. Nah, salah satu juga kenapa aku memilih Belanda itu karena Belanda banyak sekali offer program yang dalam bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Belanda, full bahasa Inggris. Nah, kalau dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya kayak misalnya Jerman, Austria, Switzerland,
Prancis, itu kan pakai bahasa mereka sendiri gitu. Dan ya memang itu sangat butuh waktu gitu kan untuk kita belajar dulu bahasa mereka. Ada yang pengayaannya langsung di negaranya gitu, maksudnya di-provide dari kampus. Ada yang juga ya kita harus les secara mandiri dulu gitu di Indonesia, karena kan kita harus tes dulu kan si bahasanya ini gitu. Nah, tapi kalau untuk di Belanda sendiri itu enggak, Kak, karena full bahasa Inggris. Dan di perkuliahan pun juga mereka full bahasa Inggris gitu. Dan orang-orang Belanda itu ini kok maksudnya 95% itu orangnya bisa bahasa Inggris semua gitu. Even kayak di supermarket, ya pokoknya di kehidupan sehari-hari itu mereka bisa banget bahasa Inggris gitu. Jadi tahulah gitu, bisa bedain lah mereka, oh ini international student nih, nggak bisa nih pakai bahasa Belanda. Itu mereka langsung shifting ke bahasa Inggris gitu. Jadi aman aja sih. Nah, cuman yang aku dengar-dengar sekarang itu adalah dari pemerintah Belanda, dari apa Kementerian Pendidikannya Belanda, itu tuh rencananya mereka mau bikin supaya ini sekarang dibuat kayak mereka international student ya, terutama itu harus bisa bahasa Belanda minimal level apa gitu aku lupa. Tapi aku nggak tahu ini tuh kebijakannya diterapkannya itu tahun kapan gitu. Tapi isu-isu itu tuh udah mulai terdengar gitu. Nah, terus untuk eh, yang kedua tadi pertanyaannya tentang Kayak LOE. ya. LOE, mendapatkan LOE itu susah atau gampang? Kalau dari aku pribadi nih Kak, em, kalau dibandingkan antara kita mendapatkan LOE dengan mendapatkan beasiswa, itu jauh lebih susah mendapatkan beasiswa gitu. Karena apa ya? Kalau misalnya di kampus tuh, misalnya kita motivasi kita untuk memilih kampus itu udah kuat, kemudian kita tahu kenapa kita milih ini, milih kampus ini, misalnya ada matkul ini, ada fasilitas ini, ada profesor ini, dan kita udah tahu tesisnya mau ngapain juga, itu tuh besar kemungkinan kita diterima. Tapi kalau beasiswa itu menurut aku pribadi jauh lebih sulit gitu, terutama beasiswa LPDP karena kita harus meyakinkan bahwa setelah kita selesai kita harus balik ke Indonesia gitu. Itu sih dari testimoni aku. Tadi yang pertama tuh tentang penyesuaian apakah penyesuaian kehidupan Ya, eh, sudah ya. penyesuaian ya. Nah, Yes. penyesuaian itu aku bagi dua sih, penyesuaian di bidang akademis dan penyesuaian ya daily life. Nah, yang pertama nih aku bahas daily life dulu. Kalau daily life kemarin sih aku nggak terlalu begitu culture shock gitu, karena ya emang aku dari berangkat itu aku udah excited, aku mau ke negara baru. Gitu. Cuman yang bikin aku shock itu adalah iklimnya sih sebenarnya. Karena sebelumnya aku belum pernah ke Eropa, belum pernah kena winter, belum pernah kena salju. Itu tuh bikin aku kali nggak culture shock sih, intinya shock aja gitu. Nah, aku juga orangnya nggak suka dingin gitu. Nah, ketika aku sampai Belanda, itu tuh dingin banget gitu kan. Jadi di situ aku lumayan struggle. Apalagi iklimnya Belanda itu gloomy banget gitu. Dia suka sering hujan, terus sering anginnya kenceng gitu lah. Pokoknya nggak bisa diprediksi lah. Sampai summer kemarin itu bener-bener kita nggak dapet matahari gitu. Matahari itu cuma kayak 1 minggu 2 minggu gitu. Padahal summer tuh kurang lebih 2 bulan gitu loh. Makanya aneh lah Belanda itu kalau iklimnya gitu kan. Itu sih yang kalau daily life gitu. Kemudian kalau makanan enggak sih. Kalau mau cari makanan Indo itu sangat mudah. Terus masak pun juga bahan-bahan Indo tuh banyak banget gitu. Terus kalau dari segi akademis, eh ya seperti yang aku bilang tadi Kak, aku lebih shocknya itu terkait reading tadi sih. Banyak banget disuruh reading, setiap minggu tuh dikasih reading. Kemudian kan juga ini, kadang kosakata bahasanya itu lebih advance lagi gitu. Jadi kayak makanya aku baca reading itu harus 2 kali, 3 kali gitu sampai aku benar-benar paham meaningnya apa gitu. Apalagi juga beda konteks kan. Kita konteksnya lebih banyak ke ya Asia, gitu. Sementara kan kalau di Belanda kan ya isunya ya seputar yang ada di Eropa dan sebagainya. Gitu. Terus kalau oh ini, terus juga di Belanda itu orangnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat disiplin waktu gitu. Jadi aku pernah kuliah
kuliahnya itu misalnya sampai jam 5 gitu. Nah, tapi dosen aku tuh eh, rada molor kayak misalnya 20 menit gitu dari jam 5 gitu. Nah, teman-teman aku tuh kayak bodo amat gitu, bodo amat mau kamu selesainya nanti, tapi pokoknya kalau di apa jadwalnya itu selesainya jam 5 ya udah jam 5. Jadi mereka ya udah keluar gitu aja di kelas gitu. Nah, kalau orang Indonesia kan sungkan nih kayaknya. Aduh, dosen nih masih ngajar nih gitu kan. Nah, tapi orang sana nggak kayak gitu, bodo amat. Jadi dia kayak ya udah kalau selesai jam ini ya udah jam segini gitu. Karena mereka ya punya kegiatan lain gitu. Jadi mereka sangat strict dalam hal waktu sih gitu. Baik, apakah terjawab nih Kayu atas jawabannya? Oke, ya sudah. Terima kasih banyak atas masukannya dan jawabannya, Kak Priscila. Baik, oke terima kasih Kak. Oke, kita ke penanya selanjutnya nih Kak, dari yang raise hand ada Kak Tiwi. Halo Kak Tiwi. Halo, selamat malam Kak Aprisia dan Kak Iren. Halo, selamat malam. Boleh Kak pertanyaannya? Sebelumnya perkenalkan, saya Tiwi. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena ada kendala sinyal. Izin bertanya Kak, saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini, kalau Kak Aprisia sebelumnya persiapan IELTS itu berapa lama ya Kak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menjawab pertanyaan wawancara LPDP jika ditanyakan cross major? Karena sebelumnya saya S1-nya tuh berbeda dengan jurusan S2 yang ingin tuju. Mungkin ingin bertanya tipsnya jika cross major bagaimana. Yang ketiga, bagaimana pertanyaan terakhir, bagaimana tetap percaya diri untuk apply beasiswa ke luar negeri meskipun berbagai macam tantangan dihadapi seperti misalnya IELTS atau persyaratan-persyaratan lainnya. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Jadi yang pertama tadi tentang IELTS ya. Berapa lama aku siapin IELTS? Berapa lama tuh aku lesnya tuh mulai dari bulan Oktober sih Kak. Ya, Oktober sampai Desember itu sih. Aku ngambil les yang intensif waktu itu. Karena aku ngejar supaya Desember itu aku udah dapet official score lah IELTS. Karena kan aku mau daftar bulan Januari. Gitu. Jadi kurang lebih ya bentar sih Kak kalau aku gitu. Nah, ya karena aku waktunya pendek ya, jadi ya skor aku ya nggak begitu bagus-bagus amat gitu. Jadi mungkin teman-teman yang punya waktu banyak nih gitu, lebih panjang gitu, 6 bulan itu mungkin bisa tuh les, gitu. Les atau belajar sendiri juga nggak masalah. Jadi waktunya lebih panjang mungkin lebih tinggi lagi gitu skornya itu sih. Terus kalau yang kedua tadi tentang cross major. Kalau tentang cross major itu lagi-lagi aku nggak berpengalaman ya Kak di sini karena aku kebetulan nggak cross major gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi, mungkin Kakak bisa jelasin gitu kayak kenapa ini Kakak cross majornya dari S1 kerjanya beda atau gimana Kak maksudnya? Pasti cross major itu jadi S1-nya itu berbeda dengan S2-nya, tetapi pengalaman kerja setelah lulus ada hubungannya dengan bidang yang akan diambil. Terima kasih. Oh, oke. Iya ya. Itu bisa banget sih Kak kalau menurut aku. Karena ada nih teman aku dia itu S1-nya industri kan, teknik industri. Kemudian dia kerjanya di consulting atau apa ya, pokoknya dia ngurusin kayak supply chain gitu. Dia ya sebenarnya masih ada kaitannya sih sama industri, cuman di S2 ini dia ngambilnya manajemen gitu, manajemen teknologi gitu. Dan emang meskipun manajemen tapi dia masih ada kaitannya gitu sih sama industri. Tapi ya rada berbeda sih sebenarnya dia itu. Nah, kalau menurut aku Kakak kan tadi bilang S2-nya itu masih punya kaitan sama pekerjaan. Nah, itu yaitu dijelasin aja Kak, kayak selama Kakak kerja tuh posisinya ngapain, apa aja yang dikerjain dan dari situ
apa sih ilmu yang sebenarnya kakak masih kurang dan gapnya apa. Nah, akhirnya kekurangan inilah yang membuat motivasi kakak untuk mengambil S2 yang tadinya nggak linear sama S1 gitu. Dan kalau misalnya di S1 pun juga ada apa ya, maksudnya ada hal-hal yang masih berkaitan pun juga bisa dijelasin juga sih. Dalam artian nggak mesti tentang kayak matkulnya ya, tapi kayak skillnya tuh gitu bisa dijelasin. Kalau menurut kamu kayak gitu sih untuk yang cross major gitu. Dan yang tadi ketiga apa ya Kak pertanyaannya? Pertanyaan ketiga ini bagaimana agar tetap percaya diri dan pantang menyerah terhadap mempersiapkan persyaratan seperti misalnya IELTS yang harus retake atau persyaratan lainnya. Terima kasih. Oke. Em, kalau menurut aku nih ya, gimana caranya biar nggak menyerah? Ini kalau aku pribadi sih. Ini sedikit cerita aja sih. Aku tuh punya mimpi untuk sekolah ke luar negeri itu udah dari aku SMP. Gitu. Dari SMP tuh aku cari opsi untuk kayak exchange, kayak apa? Ya pokoknya exchange gitu kan. Dan aku tuh udah dari dulu pengen banget dapat beasiswa gitu. Tapi waktu S1 aku apply beasiswa tuh nggak pernah dapet gitu kan. Nah, tapi aku selalu menanamkan di mindset aku pengen suatu saat aku ke luar negeri gitu. Aku pengen dapat beasiswa gitu. Itu yang selalu aku tanamin di mindset. Dan itu kalau dihitung kalau dihitung nih aku udah bermimpi untuk bisa ke luar negeri itu sekitar 12 tahun yang lalu nih gitu. Dan itu selalu aku tancepin di dalam pikiranku. Makanya ketika aku terbentur dengan apa ya kenyataan gagal-gagal terus itu tuh kayak ya aku balik lagi oh iya ya aku mindsetnya aku pengen punya pengalaman ke luar negeri nih gitu ya ada momen di mana aku capek apply terus gagal-gagal terus kayak ini aku sebenarnya eh apa kayak pantas gak sih aku ini yang dicari mereka nggak sih kayak gitu loh ya ada momen kayak gitu dan ya udah nggak apa-apa istirahat sejenak dulu aja tapi untuk aku regaining energinya lagi itu biasanya aku gini aku kayak follow-follow nih akun-akun kayak apa sih ya kayak misalnya Sudanesia terus kayak kampus yang aku pengen gitu. Nah kalau mereka bikin story atau bikin post, nah aku kan jadi kayak ke-trigger lagi nih gitu. Oh iya ya aku tuh punya mimpi ke luar negeri loh gitu. Nah itu hal-hal itulah yang yang bisa bikin aku terpacu lagi untuk bisa bermimpi gitu. Nah kalau terkait menanamkan kepercayaan diri ya gitu kemarin waktu aku daftar LPDP itu aku insecure gitu karena aku fresh graduate, aku belum punya pengalaman kerja, aku nggak pernah punya apa ya kayak prestasi yang bagus-bagus amat gitu. Karena waktu itu aku melihat, wah over di LPDP ini orang-orang yang hebat banget gitu. Entah dia mahasiswa berprestasi, entah mereka founder startup, entah mereka yang bikin komunitas, atau mereka Eee, apa ya, pokoknya intinya orang-orang yang hebat lah. Aku itu bukan orang yang kayak gitu. Aku orang-orang yang biasa-biasa aja. Dan aku cuman baru lulus kemarin gitu. Dan itu aku minder banget gitu. Tapi ketika aku diskusi sama yang udah jadi awardee, mereka bilang, LPDP itu nggak nyari orang yang udah jadi gitu. Justru LPDP itu, nyari orang yang, eee, apa ya, mau usaha untuk mencari solusi buat permasalahan di Indonesia. Itu aja. Karena, mmm, ya itu sih, LPDP tuh nyari orang yang kayak gitu sebenarnya. Dan mereka itu nggak butuh orang yang kamu harus sudah berprestasi, kamu udah harus jadi ina itu, gitu. Itu nggak kayak gitu. Intinya intinya kita mau balik ke Indonesia, intinya kita mau berkontribusi untuk Indonesia, ya udah itu yang mereka cari, gitu. Dan waktu itu selama aku bikin motivation letter, aku nge-siapin interview, itu juga aku ngerasa minder gitu. Aku takut kayak aku nggak bisa jawab pertanyaannya mereka gitu. Karena kan aku belum punya pengalaman kerja, aku nggak ngerti di lapangan kayak gimana gitu kan. Tapi aku hanya bisa mengandalkan riset gitu. Aku riset sedalam mungkin tentang kampusku, tentang LPDP, kemudian
cara aku memberi solusi untuk permasalahan Indonesia yang aku angkat, itu aku berdasarkan riset gitu, berdasarkan riset mendetail, dan ya udah aku hanya mengandalkan itu aja. Dan ketika aku hamin beberapa jam interview, aku bilang sama diriku kayak gini, aku udah melakukan yang terbaik buat diriku, aku udah riset mendalam, intinya aku sudah memberikan yang terbaik buat aku sekarang. Dan itu uh, work sih buat aku. Jadi ketika aku di interview, aku udah ngerasa oke, I've done enough gitu. Dan itu ngebantu aku banget sih untuk kepercayaan diri sih, Kak. Wah, makasih banget. Cukup cukup sudah cukup dipahami Kak Apresia. Jadi membuat inspirasi dan semangat nih. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa menyusul Kak Apresia ya untuk studi di luar. Amin. Semangat. Makasih banyak Kak Apresia dan Kak Iren. Sukses Sama-sama, selalu. Kak. Selamat malam. Malam. Terima kasih Kak Tiwi. Terima kasih juga motivasinya Kak Aprisia. Oke, mungkin kita 2 pertanyaan terakhir ya Kak. Sebelum kita menutup hari ini, udah ada 2 penanya nih. Yang pertama dari Kak, dari kolom chat ada Kak Rahmania bertanya, Kak, untuk allowance yang diterima dari scholarship LPDP itu, Kakak sempat mention bahwa kehidupan di Belanda cukup mahal, dan apakah beasiswa yang diberikan itu cukup untuk biaya hidup, dan apakah kita diperbolehkan untuk mengambil kerja sampingan ya, Kak? Oke. Untuk allowance-nya sendiri dari LPDP itu menurut aku cukup banget, Kak, untuk student ya. Terutama untuk yang ini ya, maksudnya sendiri gitu. Karena ada beberapa teman aku yang ya kayak bawa pasangannya gitu. Otomatis kan ya biayanya double. Nah, cuman Betul. kalau untuk single gitu itu sangat-sangatlah cukup sih, Kak, gitu. Tapi juga perlu digarisbawahi ya kita nggak hedon-hedon banget gitu kan. Kayak ya kita menghematnya dengan misalnya tadi kita sepeda, karena biaya transport di Belanda itu mahal banget gitu. Kita naik sepeda, terus kita masak nih tiap hari gitu, atau misalnya kita sharing makan sama teman, itu jauh lebih hemat gitu. Dan kalau belanja tuh biar lebih hemat, kita belanjanya di pasar gitu daripada di supermarket kayak gitu. Menurut aku untuk allowance PDP tuh sangat cukup sih, Kak, gitu. Udah termasuk housing, makan, kemudian transport, asuransi kesehatan, terus terutama untuk arsitektur ya, karena kan kita sering nge-print, kita bikin maket, itu juga lumayan mahal, itu cukup sih, Kak, gitu. Dibuat jalan-jalan juga cukup, asal kita nabung gitu. Terus kalau untuk part-time tuh yang dibolehin ini sih part-time yang di dalam kampus, misalnya kita jadi teaching assistant atau research assistant, pokoknya yang di kampus tuh nggak masalah sih, gitu. Karena ada beberapa teman tuh yang banyak sih jadi kayak gitu, teaching assistant gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya, Kak, terkait ini juga pas nih untuk menutup sesi hari ini terkait rencana pasca studi, Kak. Kalau misalnya dari Kak Aprisia sendiri, apakah sudah merencanakan nih pasca studi rencana untuk kontribusi selesai master? Boleh, Kak, jawabannya. Oke. Oke. Wah, berat nih pertanyaannya. Karena aku pribadi tuh tipikal orang yang generalis sih, gitu. Karena selama aku kuliah di Belanda ini, aku juga banyak ngambil mata kuliah yang apa ya, yang beda-beda gitu. Jadinya kayak aku punya banyak opsi nih, aku mau kerja apa gitu. Tapi yang pasti aku pengen ngambil eh, posisi yang riset sih gitu. Karena aku into research banget gitu daripada mendesain gitu. Nah, kalau untuk rencana bisa macam-macam, bisa terjun ke NGO atau ke global think tank atau ke kayak apa litbangnya PUPR misalnya gitu, atau ke apa kayak ke Pemkot itu ada di dinas permukiman kayak gitu posisi riset itu sih. Kalau aku pribadi sih tetap, tapi bidangnya tetap arsitektur
gitu. Tapi lebih ke riset sih daripada desain aku. Baik, oke siap Kak. Semoga sukses ya Kak dalam rencana pasca studinya dan juga studinya sekarang. Mungkin terima kasih banyak Kak, Aprisia atas semua jawabannya dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman. Untuk menutup sesi hari ini, aku mungkin persilahkan Kak Aprisia untuk memberikan closing statement nih untuk teman-teman dan juga kakak-kakak yang telah hadir pada hari ini terkait studi di Belanda. Oke, menurut aku closing statement aku gini sih, teman-teman nggak usah takut untuk bermimpi tinggi gitu. Kalau misalnya kita punya apa ya, ya kita punya keinginan dan kita punya kelebihan, potensi. Nah itu tunjukkan ke universitas, ke beasiswa bahwa kita tuh punya potensi ini loh, yang nantinya bisa bermanfaat buat entah itu Indonesia, entah itu tempat kerjanya teman-teman gitu. Intinya kayak gitu sih, jangan takut untuk bermimpi tinggi selama teman-teman punya niat yang kuat, motivasi yang kuat, itu selalu di apa ya, kayak ditekankan gitu loh, di mindset bahwa oh iya nih aku harus melakukan ini. Itu sih kalau menurut aku. Baik, terima kasih banyak Kak Aprisia atas motivasinya dan juga seluruh pemaparan materinya. Semoga semua teman-teman di sini semangat untuk bisa melanjutkan semua persiapan studinya, baik itu ke Belanda maupun ke universitas-universitas lain di luar negeri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Kak Aprisia, terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman, dan saya informasikan kepada teman-teman yang mungkin ingin mencari informasi-informasi terkait beasiswa ke luar negeri ataupun beasiswa lainnya, dapat langsung teman-teman bisa cek ke Instagram kita, semua sudah diberikan informasi by Studentia. Mungkin sekian acara kita untuk hari ini, mentorship kita hari ini about how to study in the Netherlands. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh partisipan dan juga speaker hebat kita. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Aprisia. Sampai jumpa.